Ekspedisi Servasius Kampung Sawah Pecinta Alam atau Sekampala kali ini sampai di Gunung Pulosari. Gunung ini merupakan gunung berapi yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Dengan ketinggian 1436 meter di atas permukaan laut, gunung ini memberikan keindahan yang tidak ternilai bagi kami para pendaki pemula. Menurut sejarah Banten, dulunya tempat ini merupakan tempat persinggahan Sunan Gunung Jati beserta putranya, yaitu Hasanuddin. Sunan Gunung Jati kemudian menjadi pemimpin agama di sana dan menjadikan tempat tersebut keramat bagi kerajaan. Setelah itu ia merebut tahta kerajaan yang ada di sana, yaitu Kerajaan Banten Birang. Diperkirakan Gunung Pulosari adalah tempat keramat kerajaan Sunda yang pernah ada antara tahun 932 dan 1030 di bagian utara Banten sekarang. Mulai. Oke. Selamat pagi teman-teman. Akhirnya kita sampai di desa Cilengius. Desa. Kita sekarang sudah sampai di TKP. Kita berangkat dari jam 1 pagi tadi. Rencananya berangkat jam 11. Cuma kita berjalan jam 1. Akhirnya baru sampai jam 6 pagi. Perjalanan kita 5 jam. Terus bilang wow. Ya, lu harus bilang kue wow. Aduh, cepet dingin ya. Habis ini suasananya desa banget. Mungkin oke terdengar. Boyolali juga. Datang Boyolali, mantap. Muncul. Suasana desa dan alam yang sangat indah mengawali perjalanan tim Sekampala pagi itu yang akan memulai pendakian pertamanya bersama-sama. Segala bentuk perlengkapan mendaki, mulai dari tenda, peralatan masak, sampai dengan P3K dan perlengkapan pribadi masing-masing pendaki telah kami siapkan pada malam sebelum kami berangkat. Antusiasme para peserta sangatlah terlihat sejak awal keberangkatan, karena sesampainya di sana, kami langsung disambut oleh wajah-wajah rahma para penghuni desa kecil yang bernama Mandalawangi. Perjalanan kali ini kami mulai pada pagi hari dengan sejenak beristirahat dan sarapan di kaki Gunung Pulosari yang menjadi awal pendakian. Menurut penjaga tempat tersebut, perjalanan kurang lebih akan menempuh waktu 3-4 jam lamanya, dan akan ada 3 pos yang bisa dicapai, yaitu pos Curug Putri, pos Kawah untuk menginap, dan pos puncak Gunung Pulosari. Perjalanan kami mulai sekitar pukul 9 dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian berdoa bersama demi kelancaran perjalanan kami. Sekampala. Perjalanan yang kami pikirkan gampang
ternyata tidak sesuai kenyataan. Karena beberapa fisik dari teman kami ada yang kurang, sehingga kami harus beberapa kali beristirahat di jalan. Meski demikian, perjalanan kali ini kami nikmati dengan senang dan dengan saling bahu-membahu, mendukung satu dengan yang lainnya, dan bergotong royong agar semua dapat merasakan perjalanan pertama kami. Ini pendakian pertama kita. Pertama-tama emang rada capek, tapi kita akan oke. Halo. Ternyata pada payah semua. Belum tahu. Tinggal saya aja strong. Dari tadi nggak pernah berhenti. Setelah berjalan beberapa jam, akhirnya kita sampai di pos pendakian pertama, yaitu Curug Putri. Marilah berdoa. Udah direkam? Selamat siang. Iya. Akhirnya kita sampai di pos pertama, yaitu di Curug Putri. Ya. Di sini terdapat gubuk. Bukan gubuk derita, tapi gubuk pemerhentian. Di sini kami rencananya sih pengen makan lontong ya. Maka dari mamanya Gonza. Cuman karena waktu sudah sangat siang, akhirnya Kami hanya akan makan better. Itu saja sudah cukup. kenyang bro. Tadi kita berangkat dari bawah itu pukul 10 Tepat. tepat, dan sekarang 12 kurang 5 kita sudah berada di perhentian pertama. Ya. Jadi sekitar 1 jam lebih 45 menit. Apa? 1 jam 45 menit. 1 jam 45 menit kereta. Anak teknik. Terima kasih. Tunggu laporan selanjutnya dari kami. Dan kemana-mana. Konon katanya curug ini merupakan tempat permandian para bidadari yang ada di langit. Seringkali mereka datang bersama-sama untuk mandi dan bermain bersama di tempat ini. Oleh karena itu, penduduk setempat menamai curug ini dengan nama Curug Putri. Keindahan bentuk air terjun di tempat ini memang membawa kesan tersendiri bagi setiap orang yang melihatnya. Sayangnya, air yang terjun dari atas tidak terlalu banyak dikarenakan musim kemarau yang mengurangi debit air yang mengalir di curug ini. Bagi masyarakat setempat, curug ini dijadikan mata air yang dialirkan ke rumah-rumah warga desa Mandalawangi dengan menyambungkan pipa-pipa dari curug sampai ke rumah-rumah penduduk.
Perjalanan dari Curug sampai ke pos pendakian berikutnya, yaitu Kawah Gunung Pulosari, ditempuh dengan tenaga yang ekstra. Dikarenakan jalanan yang sangat miring dan dibutuhkan kehati-hatian agar tidak terpleset atau tersangkut akar-akar pepohonan. Jalan setapak yang kami lalui cukup licin karena terdiri dari batu-batu kerikil kecil dan tanah yang membuat kita mudah tergelincir karenanya. Pepohonan tumbang juga kerap kami temui di perjalanan, sehingga kami harus menunduk dan berhati-hati untuk melewatinya. Medannya kita lalui sangat-sangatlah sangat tergerak. Naik dan gak ada burungnya sama sekali. Sebentar lagi kita akan nyampe di tempat dimana kita akan berikan tenda dan tempat istirahat. Wow, nggak mata tidur cuma kita bikin tenda. Ketika kami mencium bau belerang yang cukup menyengat, kami jadi bertambah semangat karena perjalanan kami di hari itu akan segera kami akhiri di pos pendakian kedua ini. Tak beberapa lama kemudian, benar saja, kawah besar dengan kepulan asap belerang mencengangkan mata kami. Inilah kawah Gunung Pulosari yang akan kami jadikan tempat untuk menginap. Keindahan alam yang belum pernah kami lihat sebelumnya membayar kelelahan pendakian yang kami lakukan tadi. Ini nih Kawah Pulosari nih tulisannya. Betul. This is Cisco Lady Time. Oleh karena hari semakin sore dan kabut semakin terlihat menyelimuti tempat tersebut, para lelaki langsung membangun tenda dan para wanita memasak makan untuk mengisi perut kami yang belum sempat makan siang. Setelah makan siang, kami semua langsung membagi tenda tempat tidur kami dengan cara mengundinya. Kami membawa 4 tenda untuk beristirahat dan menaruh barang-barang pribadi kami. Setelah semuanya beres, kami langsung rapat bersama tentang bagaimana teknis kami semua untuk mencapai puncak Gunung Pulosari. Agar menghemat waktu dan tenaga, kami memutuskan untuk membagi 2 kelompok pendakian untuk sampai puncak, agar pendakian tidak dilakukan dengan membawa barang-barang yang ada. Kelompok pertama melakukan pendakian sore itu juga, sementara kelompok kedua melakukan pendakian pada pagi hari. Ekspresi kegembiraan dan sensasi pendakian yang dirasakan oleh kedua tim berbeda-beda. Pendakian sore hari memiliki tantangan tersendiri karena selain jalur pendakian yang sangat terjal, mereka juga harus berjalan di hutan kabut yang menghalangi jarak pandang mereka. Kita di puncak, Gokil bro. Jadi tadi kita sempat di kawah di bawah. Jelasin dulu dong berapa orang kita? Kita ada ber-11. Cuman karena Yang ngejar sana. kita mutusin nanti kalau besok tuh kita mikirnya kalau besok kita naik semua nggak ada yang jaga tenda. Jadi kita bagi 2. Ada yang ngejar ntar sunrise, ada yang ngejar sunset. Yang sunset tuh kita
Gua, Yorik, Badar, Halo. Patrick, sama ketua Skambala, Gonza. I love you. I'm newbie. Emang nih kita akuin tempatnya emang cukup sulit. Hah? Treknya susah. Susah banget. Dan banyak cabangnya Banyak cabang, bisa dilihat. kita sempat muter 3 kali. Ada juga trek yang nyari 90 derajat. Jadi buat yang cewek-cewek yang nggak terlatih sama cowok-cowok yang ya pokoknya sampai aja nggak. Jadi tadi kita dari Nah. tempat camp Kawah, kita jalan pukul 16 lewat 2 menit. Dan sekarang kita tiba di sini pukul berapa ya? Sebentar saya lihat. 17 lewat 8. Berarti hampir 1 jam lebih kita melakukan perjalanan menuju puncak dari Kawah. Tempat kita mengecamp. Ya, seru. Sebenarnya satu kata doang yang bisa dijamin di sini. Wow. I love you. Sayang teman-teman, tidak bisa melihat Ya, pemandangan yang bagus karena terhalang kabut. tapi kalau dari pengamatan mungkin di bawah ini kawah. Terus Ini kabut. Laut kayaknya. katanya sih bisa ngeliat laut, cuman ya berhubung bisa dilihat sendiri lah. Mungkin Laut Asmara yang sedang membara di hatiku. Jadi sebenarnya kita belum tahu juga, tapi kayaknya ini puncaknya. Cuman kita nggak dapet tempat buat ngecamp ya, karena banyak banget jalur bercabang. Jadi kita pilih safety aja. Ya, bersyukur juga lah. Paling tinggi ini, kita lihat. Soalnya di atas tuh juga ada jalan, cuman kayaknya di atas ini kayak udah paling atas ini. Tinggal cari tempat camp. Pokoknya treknya gokil men. Ya, ini juga kita dikejar-kejar waktu juga. Takutnya kalau masih nyusur-nyusur lagi kelamaan, kagak bisa pulang ntar. Kita ngarepinnya teman-teman yang di bawah bisa naik juga besok. Cuman nanti kita diskusin dulu karena melihat dan mempertimbangkan trek yang sangat sulit. Kalau kita pendapat kita begitu. Oke, gua rasa waktu cukup ya. Takut kita ntar kegelapan sampai di bawah. Jadi sebaiknya kita sudahi dan sampai jumpa. Salam rimba. Salam rimba. Salam rimba. Dahsyat. Every day, every night. Dingin. Anginnya kenceng, Bro. Gila. Kabut. Ini gokil. Wah, lu begitu ya. Tempat malam. Ternyata kita sudah sampai kembali ke tempat camp kita, yaitu di Kawah. Bukan, Kawah. Pulau Sari. Kawah Pulau Sari. Saya lupa. Maaf sekali. Setelah kita melakukan perjalanan tadi, Yang cukup terjal. Mana jalannya? kita tuh turun tadi pukul 17.15 ya. Hah? Ya, setengah jam 5:15 lah. Sekarang jam 6 pas. Jadi sekitar 45 menit kita turun. Tadi sempat kita nyasar juga. Lumayan kaki bergetar semua. Paha, kaki, ini betis. Untuk menahan beban. Cuci muka, mandi, Makan. makan. Yang pasti makan dan kopi-kopi lah, rokok-rokok sebentar. Oke, Dan cerita-cerita yang ajaib. see you. Salam rimba, Dender. Salam rimba. Pagi teman-teman. Sekarang sudah pukul setengah 7. Saatnya kloter 2. Ada si Iwin, si Toto, Oki, saya sama Putri mau ke atas, mau lihat pemandangan di puncak. Yang kemarin informasi menuju ke puncak cuma 1 jam, nanti balik lagi 1 jam, berarti nanti mungkin kira-kira 2 jam nanti kita akan sampai lagi di sini. Oke. Terus aja. Udah. Ini adalah awal pendakian. Ya. Mereka berlima. Oh, gue jadi pengen ikut. Oke. Salam rimba. Bro, akhirnya kita nyampe di puncak Gunung Pulau Martono. Pulau Sari. Wah, setelah perjuangan yang berliku-liku mendaki gunung lewati lembah, akhirnya saya bisa hormat kepada sang saka merah putih di puncak gunung
Pulau Masari. Pulau Sari. Letoy benderanya. Bro, ngomong-ngomong, Udah lanjut. kemarin tuh ada yang naik, teman-teman kita. 4 orang atau itu. Nggak nyampe sini bro. Kasian banget dah. Ya. Lanjut dah. Lanjut, Tinggal. bro. Udah. Ya, Ayo. Next. Ya, akhirnya kita nyampe di puncak Pulau Sari di ketinggian 1346. Medan yang kita lalui cukup berat. Kita harus manjat-manjat lewat takar. Terus ada semak-semak yang jadi tanah, cukup riskan juga. Terus pinggir-pinggir ada jurang. Ya, akhirnya kita udah nyampe. Oke. Itu yang tadi. Oh, terus juga ada ini di sini ada sensor relay sama gempa. Jadi mungkin buat pertanda, boleh dilihat buat gempa. Kondisinya saya sangat disayangkan. Ya, tapi ya kondisi di sini disayangkan banget. Cuma banyak sampah di sini berserakan, ada tulisan-tulisan yang nggak penting sebenarnya. Tapi ya namanya aja ababil. Terus ya kita kurang mendapat view yang bagus. Harusnya kita berangkat pagi deh, biar lebih baik. Banyak kita bisa lihat sunrise. Oke, thank you. Pagi cuy. Hikmat di puncak. Hal yang nggak bisa dirasakan Gonza dan kawan-kawan. Cukup disayangkan. Ketawa dulu. Ayo bisa lihat di sana. Tingginya dunia bro. Tapi ini belum puncak. Masih ada yang lebih tinggi lagi. Kita akan taklukkan berikutnya. Tapi hatimu. Lu omongannya belum. Nih, ayo ngomong lagi. Semangat buat Gonza. Puncak-puncak yang akan datang sampai di puncak bro. Jangan cuma di tengah jalan. Ya, taklukkan puncak. Gimana? Keras Kampa masa nggak nyampe puncak cuy? kalau menurut gua ya, Dia dia lagi. sebagai ketua Skampal lah, belum nyampe puncak gunung Kabut. Kelihatan tapi lu nya gua. Pulau Sari ya. Kabut. Gimana ya? Kabut. Apa perlu gua gantiin? Udah mulai. Selamat pagi. Jadi saya diasingkan oleh mereka. Kasih Mas Toto aja bisa dulu. Ngomong apa ya? Ayo. Salam rimba kawan. Lihat kawan, bendera kita. Balik. Balik bro. Mana benderanya? Bendera Skampala. Berkibar di Pulau Sari. Gonza kan sampai puncak. Udah lanjut. Udah lah, nggak usah. Udah tinggal 5% tadi buat bro. Gimana Gonz lagi? Yun menurut tuh. Ya, cukup menantang ya jalurnya dan cukup ekstrim. Jalur kecil dan sangat. Kacamatanya hitam dia kayak banget. Terus apa lagi ya? Ya, tapi sayang sih sampai sini udah cukup berkabut ya suasananya. Jadi nggak terlalu untuk view-nya nggak terlalu kelihatan. Cukup disayangkan sih. Bagaimana dengan rekan kita Gonza cuy? Ya, saya cukup salut walaupun sebenarnya mereka jalan malam, tapi sayangnya mereka nggak sampai puncak. Oke. Next time ya. Iya. Bro, rasanya sampai puncak bro. Biasa banget bro. Oke. Nah, ini tukang kebun. Ini Mas Toto piye? Sehat bro. Oke. Next time gunung apa lagi nih? Gunung Gede. Merbabu. Gunung 2. Gunung siapa Win? Klasik cuy. Naik klasik. Yoi. Ini gede tau. Kalau meletus juga mati kita.
and the land is dark, and the moonlight is the only light we see. Then I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Darling, darling, stand by me, darling. Stand by me. Oh, now, darling, won't you stand by me? If the sky we look upon should crumble and fall to the ground, if the mountain should crumble to the sea, then I won't be afraid. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, now, darling, won't you stand by me? Darling, darling. By me, baby, you know it makes sense. I want you to stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me, darling. Oh, stand, won't you stand by